melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan terkait program makan siang bergizi. Ya. Apa yang dapat kami sampaikan ketika kami melakukan riset dan kajian dari berbagai daerah, ternyata justru membuat sebuah kesimpulan yang sangat berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat pada umumnya bukan menginginkan makan siang gratis, tetapi bagaimana masyarakat menginginkan justru pendidikan yang gratis. Dan itulah tanggung jawab negara, bagaimana menyediakan pendidikan yang gratis, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang memang bisa mencerdaskan anak bangsa. Ketika kami mengkritisi makan siang gratis, jelas kami ada dasarnya, dan jelas kami sudah membuatkan sebuah riset dan kajian bahwasanya makan siang gratis itu program Pak Prabowo jelas tidak berpihak dan tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Tadi sudah saya sebutkan, ketika anak-anak siang bisa makan di sekolah, tetapi negara hari ini tidak pernah sedikit pun berpikir ketika pulang sekolah anak-anak bisa makan atau tidak. Kita tahu pemangkasan anggaran sudah menimbulkan beberapa korban, termasuk di kalangan R2, termasuk R3 non ASN, termasuk data yang dikeluarkan Wakil Menteri Tenaga Kerja di Jawa Tengah, ada 36 perusahaan yang siap menggunakan PHK massal, kawan-kawan. Artinya apa? Artinya ketika kita fokus anak-anak bisa makan di sekolah, tetapi kita akan lupa ketika anak-anak pulang sekolah ada atau tidak ada yang dimakan. Orang tuanya sudah di PHK. Pekerja yang non ASN hari ini R2 dan R3 sama-sama menjadi kota pengangguran di dalam negeri. Ini tidak ada solusi sama sekali. Negara justru merem. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata pemangkasan anggaran 36 triliun disalurkan untuk makan siang bergizi dan juga masuk di dana simpanan rakyat yang dikelola oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Yang jelas-jelas lembaga itu tidak bisa diperiksa KPK dan tidak bisa diaudit oleh BPK. Kami mencurigai ketika lembaga tersebut dipaksakan dengan dua penasehat tersebut, maka terindikasilah kepentingan 2029 sudah jelas-jelas dimulai dari sekarang. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak melakukan gerakan hari ini, maka sangat terlambat untuk bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah Prabowo. Selamat menyanyikan lagu. Yang jelas ketika lagu bayar-bayar, saya mengingatkan itu bagian dari kecintaan kami terhadap kepolisian, bagian dari cinta kami terhadap lembaga jenengan. Ketika lagu bayar-bayar itu justru jenengan protes, maka artinya kami yang cinta kepada lembaga kepolisian menjadi musuh jenengan. Dan itu kami ketika dianggap
Republik sebagai orang yang mencintai lembaga kepolisian. Ketika pemimpin itu kejam, memanipulasi korupsi dengan keserakahan, tak peduli rakyat menjerit kelaparan, mereka duduk memandikan kekayaan harta melimpah, mereka raup dari hasil kekayaan alam negeriku hanya untuk mementingkan kelompok dan isi perut mereka. Indonesia jelas terasa di umatnya, rakyat bersuara menuntut keadilan bagi mereka. Turun ke jalan berjuang demi negaranya, tolong didengar wahai kalian yang duduk di atas singgasana. Jangan serakah membabi buta, hentikan kegelapan yang kau cipta. Berikan hak terhadap Indonesia, jangan kau gadahi demi nafsu semata. Pedulilah pada generasi muda, masa depan bangsa di tangan mereka. Dengar, dengar dan dengarkan kami, jangan pura-pura tuli di atas kegelapan negeri. Sadar, sadar, sadarlah, adil, adil, adillah. Ketika pemimpin begitu kejam, memanipulasi korupsi dengan keserakahan, tak peduli rakyat menjerit kelaparan, mereka duduk tunggang-tunggang bermandikan kekayaan harta melimpah, mereka raup dari hasil kekayaan alam negeriku hanya untuk mementingkan kelompok dan isi perut mereka. Indonesia jelas terasa di umatnya, rakyat bersuara menuntut keadilan bagi mereka. Turun ke jalan berjuang demi negaranya, tolong didengar wahai kalian yang duduk di atas singgasana. Jangan serakah membabi buta, hentikan kegelapan yang kau cipta. Berikan hak rakyat Indonesia, jangan kau gadahi demi nafsu semata. Pedulilah pada generasi muda, masa depan bangsa di tangan mereka. Dengar, dengar dan dengarkan kami, jangan pura-pura tuli di atas kegelapan negeri. Sadar, sadar, sadarlah, adil, adil, adillah. Oke, sedikit informasi ya teman-teman semuanya. Selamat siang untuk rakyat Yogyakarta. Saya Slamet Jumiarto, biasa dipanggil Papa Slam, menciptakan lagu Indonesia Gelap ini supaya kita seluruh rakyat Indonesia ingat sekali lagi bahwasanya bukan rakyat yang menciptakan Indonesia Gelap, bukan para demonstran baik itu mahasiswa, mahasiswi dan kami semua yang menciptakan Indonesia Gelap, tetapi para penguasa yang saat ini sedang bercokol atau para oligarki bahkan yang menciptakan Indonesia Gelap. Maka kami yang sadar, sebagai rakyat yang sadar, mengingatkan supaya sekali lagi kita mempunyai kesadaran bahwasanya Indonesia saat ini sedang dalam bahaya. Untuk itu kita harus wajib sadar, sekali lagi sadar, jangan sampai menyesal. Kita lihat 10 sampai 20 tahun ke depan, jangan sampai Indonesia bubar seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo dulu waktu di masa kampanye tahun 2019. Walaupun beliau mengutip novel dari seorang intelijen Amerika, tapi saya yakin ini A1 teman-teman, harus kita waspadai kita sebagai rakyat Indonesia, jangan sampai Indonesia bubar. Ya, demikian, terima kasih.